70 terawati. Sebab dia pikir dia lahir mungkin tahun 70-an lah. Bapaknya masih ada, Pak? Artinya Bapaknya masih ada. bapaknya masih hidup. Meninggal tahun 2006. Ya itu penting tak ada lagi sebenarnya. Kalau cuma Hafiz ini dia belajar dari artinya tidak langsung dari pengalaman orang gitu. Dia kan dari bapaknya dia tidak mengalami langsung dan dia tuh tidak pernah dia melihat orang pakaian itu tak pernah dia jadi sudah udah beda ya. Beda. Berjarak kali. Iya. Terus dia belajar dia belajar dua-duanya dari mana? Dari kan bapaknya nggak pernah lagi ya praktek kan? Dia tanya ke bapaknya, Bu. Nah, coba awak praktek di mana dia berdua dia. Apa? Bis, video bis. Dia benani. Iya gitu. Tapi mungkin izin Bapak Ibu narasumber, saya coba merespon beberapa hal yang sebenarnya sudah saya tanyakan juga ke narasumber gitu kan. Yang pertama itu kenapa laki-laki yang macamnya diistimewakan, perempuan tidak? Karena memang perempuan kecil-kecil sudah disunat, jadi tak ada lagi rasa takutnya. Karena memang dodol pelali ini fungsinya itu ya agar orang tak takut sunat. Jadi memang untuk laki-laki. Kemudian waktu pelaksanaan. Jadi memang beberapa masyarakat tempatan menyebut siang. Tapi kalau melihat dari narasumber malam. Sebab ada jadi yang bersunat itu sehabis asar mereka akan berendam di depan kolam rumah sunat itu sampailah menjelang maghrib. Karena biusnya kan direndam itu. Kemudian saya pikir tak mungkin siang karena memang jadwalnya begitu. Kemudian ada pelita malam yang saya lupa betul Pak Alang ingatkan. Ada pelita di dalam kelambu itu untuk menerangi proses bersunat itu. Kemudian akhirnya memang masyarakat ada yang nyebut enggak siang biasanya. Tapi narasumber menyebutkan malam dan dia kasih alasan malamnya yaitu karena habis asar menjelang maghrib itu berendam dulu di kolam depan rumah sunat itu untuk kalau kamu kami menyebut supaya kesut orang itu supaya mudah. Nah barulah malam dilaksanakan itu. Nah kemudian betul saya lupa pulut kuning kalau kami nyebut pulut kuning bukan nasi kuning pulut kuning. Kemudian keluar ke belakang itu juga betul kata Pak Alang itu harus ke belakang karena dia langsung ke ruang tengah rumah itu. Nah yang dari Pak L saya tanya yang ada ini di beberapa tempat saya bilang prosesi ini. Narasumber menyebutkan 2 kampung di tempat dia dan satu lagi kampung sebelah yang ada karena dipastikan setiap satu kampung dulu pasti ada satu pesunat. Tapi yang dia ketahui dari bapaknya ceritanya yang ada prosesi ini itu 2 kampung dia dan kampung sebelah aktivitas ini. Kemudian dikaitkan dengan tadi syiar agama itu. Karena kan akid di situ kan banyak juga yang belum agama Islam, Pak. Masih ada juga Kristen di sana dan lain sebagainya. Nah, kenapa masa kelam? Bahkan kata narasumber, memang harus masa kelam. Dulu berbeda dengan sekarang, Bang. Sekarang masa kelam pun nelayan turun. Kalau dulu kami diajak untuk tidak serakah, Bang. Pokoknya masa kelam, apa kata orang-orang tua, tak boleh turun ke laut. Itu memang tak ada yang turun, tidak seperti sekarang. Karena masa kelam itu pertama angin barat satu lagi mereka mengistilahkan musim kering. Dan musim kering itu tak ada ikan, musim panas itu tak ada ikan. Nah, itu makanya rentang waktunya 2 minggu dalam 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan itu ada 2 minggu masa berhenti kelam atau masa kelam. Nah itulah dilaksanakan masa kelam itu. Kemudian bentuk dan irama, saya tanya bentuk dan irama Datuk. Karena pertama ketika saya dapat informasi, saya membayangkan mudah-mudahan ada tambahan irama syair di Melayu Riau. Itu yang saya bayangkan pertama. Tapi setelah ditanya sama narasumbernya, iramanya itu si Apis tak bisa memastikan ada irama yang berbeda karena dia dapat dari bapaknya.
Dan tidak ada irama yang terstruktur seperti saya Melayu Senandung Delima, kan itu terstruktur irama. Kalau ini enggak, kadang belasan baris itu begitu saja irama. Cuma bedanya katanya mengendoi, proses mengendoi saja bang. Saya mengendoi itu apa tuh? Cengkok. Jadi kalau orang-orang bapak saya mengendoinya halus betul. Kalau saya tak dapat niru mengendoi cara bapak saya itu. Jadi iramanya tidak spesial, tidak khas, tak dapat kita khaskan dengan apa? Nanti bisa diputar, please. Nanti akan coba diputar. Kemudian, nah kenapa pilihannya siar agama? Mungkin betul kata Pak TJ terlalu luas, apa namanya? Cakupannya siar agama. Tapi saya bukan ngambil dodoi pelalinya, tapi fungsi dari dodoi pelali itu yang saya ambil. Karena fungsinya itu mengingatkan kepada masyarakat, mengajak kepada anak-anak agar bersunatlah. Sebagai fitrah dari Islam itu kan ada 5 kalau tak salah saya. Mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, bersunat, ada beberapa lagi kan. Itu kan fitrah yang diajarkan Nabi Muhammad. Apakah itu masuk ke syiar agama atau tidak? Saya kira itu bisa didiskusikan juga. Nah kemudian dari awal Tok Yos juga sudah agak meragukan ini. Siapa Mistro kata itu? Saya punya pikiran lain, karena pikiran saya ini harus dipisahkan dodoi pelalinya dengan hitanan. Nah itu yang jadi persoalan ketika saya menyusun ini. Gimana memisahkan ya? Dia menumpang tempat di hitanan. Tetapi misalnya kalau kita mau melihat lagi, fungsinya berbeda. Karena fungsi ini memang dipertontonkan. Fungsi dodoi pelali ini bukan sunat yang dipertontonkan, tapi dodoi pelali ini yang dipertontonkan. Dia menghibur, dia membuat anak-anak leka dengan cerita, terlena dengan cerita. Tanpa sadar dipanggil ke dalam, kemudian tiba-tiba selesai. Nah, apakah mestro dari dodoi ini yang bisa diajukan, yang dia terlepas dari dia paham tidak berhitan itu bisa tidak? Pikiran saya begitu ketika menyusun ini. Kemudian apa? Tadi Bu Ruden menawarkan perubahan revitalisasi itu. Saya dari awal juga berpikir seperti itu. Karena sayang sekali, saya ketika sudah melihat itu sayang sekali ini hilang gitu. Karena ada di tempat lain pasti ada juga saya kira. Tapi kan unik juga ada upaya masyarakat masa dahulu untuk melekakan orang bersunat. Karena di kampung saya juga cerita-cerita atuk saya bersunat dulu memang susah. Maka saya pernah bikin film judulnya Kulub. Dalam film itu sebenarnya inspirasi dari atuk saya bercerita dulu orang bersunat itu paling payah, takut. Makanya umur udah belasan dulu baru bersunat. Udah muncul keberanian dia, baru dia bersunat. Maka kalau saya kaitkan dengan cerita atuk saya itu, kemudian dulu saya buat film judulnya Kulub itu, memang betul di daerah tempat saya bawa ke sana itu takut dulu bersunat. Karena kan bayangannya kan sembilu itu, Bu, sembilu itu. Tak terbayang kan kalau hari ini membayangkan saya takut membayangkan sembilu. Padahal sebenarnya mungkin lebih sehat. Dan dinyatakan oleh narasumber cerita dari bapaknya, memang seminggu itu udah sehat. Asal tidak melanggar pantang. Pantangnya ya seperti biasa tak boleh memijak bermacam-macam jenis tai, tak boleh terpijak ikan busuk, tak boleh memakan dan tak boleh memakan ikan darat. Dia harus makan ikan laut. Karena ada perjanjian juga. Saya tak berani masuk ke jin karena pemahaman saya dengan jin tak banyak. Jadi yang ketika sebut ada gaib-gaib itu saya skip dulu. Saya takut salah tafsir. Orang darat tak boleh makan ikan laut. Jadi kenapa ikan laut? Karena disebutkan karena ada perjanjian juga dengan penunggu-penunggu darat. Kami bantu proses sunat ini tak berdarah, tak tumpah darah, cepat sembuh. Maka jangan makan kami. Maka
syaratnya itu nasi pulut kuning dengan ikan laut yang dicari sebelum masa kelam itu. Karena sebelum masa kelam masyarakat Rupat Utara itu kan memang mengumpulkan ikan menjelang 2 minggu yang tak ke laut itu. Nah ikan itulah yang kemudian, ikan laut itu yang kemudian dijadikan syarat itu. Dan harus ikan bakar itu karena logisnya dibakar itu lambat basinya menurut mereka. Nah itu Bapak Ibu, untuk lebih jelas putar video apa itu. Tengok orang main gendang di situ lah dia. Kita udah terlibat dong. Kita tahu. Kan ada main cakap anak kan. Kemungkinan muncul tradisi semacam itulah unsur yang paling terkuat dalam Dodoi Pelali itu. Ini antrian nih, nanti nampak yang satu sudah selesai dia bisa menjadi. Musim panas ini kan orang pun tak mungkin kalau filosofi. Kapan dari sebelumnya itu? Sebelum lama seminggu lah. Seminggu dah. Dah. Seminggu dan ketika medis masuk. Iya gitu Pak. Mungkin ruang kosong untuk cepat. Di rendang itu di darat kan banyak. Banyak. Kalau dulu kan satu kampung itu kalau sana Abu Dhabi dia pakai sendiri dulu tukang sunat dia di rumah Medis itu untuk ganti. Jadi kalau dulu sepengetahuan gua balik ke sedikit ke tinggal di situ atau jadi sehingga orang kalau berhenti gelap baru dia tulah setiap kali seperti itu. Jadi bidu itu atau pengogam dia mengogam sendiri ke ada anak dia ada beberapa dia tak dipahami kami contohlah tembus sampai ke alam ada beberapa contoh pendodoi kisah-kisah baik pasti benar. Tetapi pelangkah tersebut juga bernindih dengan pelangkah musuh iaitu Datuk Saga di Rendang. Rapah di dalam bejana Cik Abang, dicocok sanggol berlubang, bertanda baik setengah Cik Abang, satu langkah kita bongkak. Oi, kalau melangkah Cik Abang, oi, di bulan baik bulan mengambang. Oi, sumut bertalak jangan Cik Abang, oi, pilih-pilihlah air pasang. Oi, kalaulah kita sudah di belakang Cik Abang, oi, musuh di depan jangan ditantang. Oi, walaupun kita beramai Cik Abang. kalau irama Dodoi apakah? Itulah kira-kira bentuk Dodoi Pelali yang Bapak Ibu dan sumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodoi Pelali. Boleh nanya? Ini tahap bertanya apa namanya? Buat kami juga itu sebenarnya banyak istilah-istilah dalam budaya kita itu sebenarnya yang kita tak jumpa lagi bahasa itu dalam keseharian kita, ya kan? Ini dugaan-dugaan saya bahwa Pelali itu mirip dengan bahasa Jawa kan? Pelali itu merupakan ya. Jadi mungkin perlu ada juga kita, paksa kata kita, biasanya mengerti saya juga menjelaskan itu secara etimologis, ya kan? Sehingga kita tahu bagaimana bahasa itu mungkin kalau dalam konteks sejarah mungkin ada evolusi mungkin di situ, walaupun itu tak perlu dijelaskan itu konteks itunya ya. Bahkan juga pengetahuan yang lain. Saya mau menyampaikan satu hal, misalnya orang Batak bilang Batara Guru, sementara orang Batak mungkin bahasa dia keseharian mungkin sudah hilang istilah Batara-Batara mungkin ya, tapi orang bisa mengingat bahwa konteks Batak itu ada sejarah yang seperti itu, entah itu sebagai Hinduisme, entah apa gitu kan. Mungkin perlu juga kita istilah kita itu kita perjelaskan baik-baik. Karena saya kemarin jumpa orang Akit itu, kenapa tak datang tim pemusik? Kok ini yang datang? Dia mau apa malam 27 itu bahasa istilah mereka? 7 likur. 7 likur. Likur kan sudah tidak kita gunakan lagi di Riau.
Sementara di Tun Sri Lanang itu dia menyelesaikan tulisan itu masih disebutnya istilah bulan tanggal yang hari ini itu digunakan oleh umumnya di Jawa gitu. Maksudnya mungkin menolong kita juga nanti. Menolong itu gini maksudnya. Saya meneliti tentang Gong hari ini. Jadi bilang Bang Salman, ini kan tabuh larangan juga. Saya bingung, apa itu tabuh larangan? Secara teks larangan mudah kita pahami, tapi kontekstualnya saya nggak tahu. Untung ditolong oleh 3 referensi sastra lisan, 2 dari Rokan Hulu, itu yang dikerjakan Mendiang Pak Al dengan Pak Juarman, ada 2 itu Wak Seta itu. Terus ditolong oleh sastra lisan bebalamnya Pak Herman Maskar. Apa kontekstual tabuh larangan? Saya dapat. Artinya kan menolong sekali ketika itu disalin. Jadi fungsinya bukan hanya hari ini, bahkan jadi pengetahuan Ibu. Jadi interteksnya jalan jadi Ibu untuk memahami itu. Kalau saya tanya Bang Salman kan dia nggak tahu konteks kekinian tahu bahwa larangan itu harus diizin ini. Tapi konteks masa lalu kan saya harus telusuri melalui sastra lisan. Itu gambaran yang perlu kita hati-hati, bukan hati-hati, perlu kita untuk cermat maksudnya sama-sama itu. Itu mungkin sudah sampai di situ belum kira-kira? Belum ya? Karena kami pun di pengobatannya ada istilah yang kita tak gunakan hari ini, istilah merokok. Bagi mereka itu bahasa jin. Istilah merokok itu malah istilah di Jawa, udut. Jadi kalau orang bicara itu kalau dia mau istirahat merokok, dia nggak bilang merokok dulu, kita enggak, udut. Katanya itu bahasa jin dia katanya. Tapi kan kita perlu ini mungkin ada bentuk pengetahuan, itu kata Bu Buden tadi, ada nilai pengetahuan dari penelitian kita ini. Makasih, itu aja mungkin tanggapan. Ingin sedikit lagi, Jack. Ya, Pak. Karena ini pengalaman, tapi bukan pengalaman pribadi soal hutan dan lingkungan. Saya kan termasuk korban yang sunat di usia sudah agak